Terima kasih Bang Iras. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Saya perkenalkan, saya Eko dari bidang organisasi di ASI PPASI. Malam ini ada teman-teman dari Sulawesi Utara dan Jawa Barat yang ingin bergabung menjadi bagian dari ASI Provinsi. Kebetulan malam ini ada Wasekjen kita, Bapak Fahmi, untuk lebih mempersingkat waktu, mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Fahmi. Silakan Bapak Fahmi, tempat dan waktunya kami persilakan. Oke, selamat malam Bapak-Bapak semuanya, abang-abang, senior, Mas. Mohon maaf sebelumnya kalau suaranya agak berisik karena memang masih di motor, kejar tadinya berharap jam 8 tidak sampai, ternyata kondisi macet dan lain hal, jadi masih agak terlambat. Terima kasih buat abang-abang, Mas atau Akang, saya manggilnya, mohon nanti koreksi kalau mau dipanggil Mas, Abang atau Akang, info aja. Jadi terima kasih sudah merencanakan untuk membesarkan ASI di 2 provinsi, baik itu Jawa Barat sama Sulawesi Utara. Sebelumnya ASI sudah sebelumnya beberapa hari lalu kita juga sudah meeting sama beberapa provinsi yang ingin mengembangkan ASI juga, dan ini yang berikutnya Jawa Barat dengan Sulawesi Utara. Bicara sejarah singkat soal ASI sendiri, ASI itu dibentuk secara resminya tahun 2015, diketuai oleh Ketua Umum kita, Mas Mangira Isman. Beliau berhalangan hadir dan menyampaikan permohonan maafnya karena beliau masih berada di luar. Kemudian Sekjen juga kebetulan berhalangan hadir karena ada rapat yang tidak bisa diwakili. Jadi dalam hal ini saya menyampaikan salam dari beliau berdua, Mas Mangira dan Pak Sekjen. Sekjen namanya Mas Reza Ahmad. Nah, bicara mengenai ASI tadi saya sudah sampaikan, ASI terbentuk tahun 2015, dikukuhkan dan dilantik oleh Menpora pada zaman itu Imam Nahrawi. Kemudian secara berdirinya sebetulnya sudah cukup lama. Sebelum 2015 ASI itu sudah eksis, Christopher ini sudah eksis. Tapi secara resminya organisasinya terbentuk 2015. Nah, ASI ini adalah organisasi atau olahraga, nama juga Christopher Asosiasi Christopher Indonesia. Nah, kita olahraganya Christopher itu sepak bola jalanan. Seperti yang namanya sepak bola jalanan, ya olahraganya ya kayak olahraga sepak bola kampung, sepak bola klasik, atau hal lain sebagainya. Tapi karena memang kita sudah berkembang menjadi organisasi, ada beberapa item-item yang memang kita standarisasi dalam hal ini untuk pertandingan. Kayak misalnya pertandingan di kejuaraan nasional ataupun kejuaraan-kejuaraan lainnya, kita menggunakan media namanya papan pantul. Kita menggunakan sarana-prasarana namanya papan pantul untuk pertandingan-pertandingan. Tapi kalau untuk kegiatan rutinnya, itu sebetulnya tidak wajib, gitu. Artinya main di gang atau main dimanapun boleh, yang penting ada aktivitas olahraga, ada anak-anak beraktivitas, yang penting terorganisir, yang penting berjalan. Sistem skornya atau sistem permainan sendiri, kalaupun memang tidak dalam pertandingan, ya disepakati bersama dua belah pihak. Kayak misalnya, oke, nggak ada out, oke ada out, atau seperti apa. Gitu. Nah, bicara mengenai organisasi ASI, saya bicara pertama Jawa Barat dulu. Sebelumnya Jawa Barat ini dipimpin oleh Kang Bedino Argobi, cuman karena kesibukan dan waktu itu beliau harus mencalonkan diri jadi ketua KONI Jawa Barat, Kota Bogor, dilepaskan kepengurusan KONI, kepengurusan ASI Jawa Barat. Akhirnya sekarang ASI Jawa Baratnya vakum. Kemudian di Sulawesi Utara, setahu saya belum ada kepengurusan. Sehingga saya sih belum, tapi nanti saya cek lagi. Jadi Sulawesi Utara salah satu kepengurusan baru lah. Nah,
mengenai ASI sendiri, kita terhimpun di KORMI. KORMI itu Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Salah satu wadah perhimpunnya olahraga-olahraga sama halnya seperti KONI. Kalau KONI untuk olahraga prestasi, nah kalau KORMI untuk olahraga masyarakat. ASI kedepannya goals kita, target kita juga salah satu kita akan ada di KONI juga. Jadi ASI berharap di usianya yang mungkin baru 7 tahun ini kita terus mengembangkan sayap, kita terus melebarkan jaringan, kita terus memperkuat organisasinya biar nanti ASI bisa masuk KONI dan bisa menjadi olahraga berprestasi dan olahraga yang diperhitungkan di mata masyarakat. Sama halnya mungkin kayak futsal di awal orang tidak menganggap ada, tapi lambat laun futsal semakin terkenal, semakin ditarik, kemudian akhirnya sekarang futsal sudah booming. Nah, kita berharap ASI bisa mengikuti jejak futsal. Sementara itu gambaran saya mengenai ASI. Mungkin Bang Eko mau menambahkan, silakan. Atau mungkin nanti kita lanjut ke diskusi atau tanya jawab atau ngobrol-ngobrol. Saya juga silakan. Terima kasih abang-abang, akang-akang semuanya. Atas kesempatannya, Bang Eko silakan. Terima kasih Bang Fahmi atas penjelasan singkatnya. Saat kali ini kita dengarkan perkenalan dari ASI Sulut. Ya, siapa ASI Sulut sebagai juru bicaranya? Silakan. Ya, halo. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bang Roni. Iya, sebenarnya saya mau luruskan bahwa di Sulut dulu punya pengurus yang diketuai oleh Pak Weni Pangerapan, yang dikasih mandat langsung oleh Ketua Umum. Cuman berjalannya waktu, ASI Sulut mengirimkan 2 atlet untuk street soccer yang Piala Dunia, ya Matahir sama Ipei dari Sulut dikirim, tapi berjalan waktu vakum karena pengurus pusat mungkin tidak berkoordinasi selalu dengan di Sulut, maka timbul Persoci, begitu Bapak-bapak. Jadi saya kemarin mempertanyakan apa. Halo. Silakan. Ya, saya kemarin dikasih nomor oleh Ibu Ina dari KORMI Nasional, Sekjen ASI. Saya tanya apakah ASI masih aktif untuk nasional ataukah sudah kalah dengan Persoci. Nah, saya sudah mempunyai papan pantul. Saya sudah mempunyai papan pantul dari 3-4 tahun yang lalu. Cuman karena saya juga wasit futsal, maka saya masih berkecimpung di futsal. Nah, di Sulut akan diadakan pengesahan Inorga untuk masuk KORMI. Makanya saya minta ke pusat apakah bisa dikasih mandat atau surat pengangkatan ketua atau pengurus di Sulawesi Utara atau mekanismenya seperti apa begitu. Terima kasih. Ya Bang Romi, ya sebelumnya selamat datang Waketum Richard Rahmat. Waketum mau bicara sepatah dua patah? Oke, ini sudah semua belum? Sudah Bang, sudah dari Jabar dan dari Sulut. Tapi perkenalan tadi baru dari Sulut, Jabar belum. Terima kasih, selamat malam buat rekan-rekan semua dari Sumatera Utara ya. Dan Sulawesi Bang, Sulawesi Utara, Manado. Manado. Oh, siap. Manado Ketua. Iya. Siap. Perkenalkan, nama saya Richard Ahmad Suprianto, saya Wakil Ketua Umum Asosiasi Street Soccer Indonesia. Malam ini kita berkomunikasi dan berkoordinasi terkait persiapan Fornas 2023 yang akan menjadi tuan rumah adalah Provinsi Jawa Barat. Tadi saya sempat mendengar penyampaian dari Ketua
Manado. Sebentar. Ya, saya sambil di mobil ya. Buat teman-teman di Manado dan Jawa Barat, prinsipnya gini. Di Kormi ini memang ada 2 organisasi yang menaungi adalah street soccer. Tapi kalau bicara street soccer, saya beserta rekan-rekan di ASI sampai hari ini kalau ditanyakan masih aktif. Silakan teman-teman cross check. Terakhir kita penyelenggaraan Fornas di Palembang tahun ini ya, maksudnya kemarin itu tetap jalan. Memang kita tidak pungkiri kalau di Kormi itu ada namanya perkoci, kan begitu. Nah, dalam proses organisasi dan juga olahraga, saya kira tidak ada hal yang sifatnya saingan. Prinsipnya dua-duanya ingin memajukan, mengembangkan olahraga street soccer Indonesia. Nah, yang pasti yang membedakan adalah secara struktural internal masing-masing. Persoci seperti apa saya nggak tahu. Yang nanti hubungan saya secara personal dengan Bung Jelani baik, terkadang juga punya minta pandangan, saran, itu juga dapat dimasukkan gitu. Tetapi saya mewakili Ketua Umum Mandira Isman tentunya memberikan ruang seluas-luasnya terhadap teman-teman yang ingin membaktikan diri terhadap organisasi street soccer Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ASI sudah menginisiasi terkait soal street soccer internasional. Sehingga memang kita lagi cari kalender yang pas untuk menindaklanjuti federasi internasionalnya. Nah, kita lagi coba berkomunikasi dengan KONI agar memang target-target yang kita lakukan bisa sesuai dengan rencana. Ini lagi berkoordinasi apakah street soccer bisa menjadi cabur baru di KONI. Ini tentunya harus melalui proses. Rekan-rekan teman-teman semua, silakan melanjutkan perkenalan dan juga persiapan masing-masing. Saya kira terima kasih pada Bung Eko. Ya, terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Untuk pertanyaannya teman-teman Sulut di pending dulu ya, perkenalan dulu. Yang selanjutnya ASI Jabar, monggo. Selamat malam semua. Malam. Salam kenal, saya Ilhas. Jadi di sini ada teman tim dari Jabar, ada Dik-Dik, ada Deni. Bang Richard, kita pernah ketemu. Mungkin masih ingat sama saya. Ya pertama gini, saya tadi sempat dengar bahwa Jabar itu sudah punya pengurus ya. Nah, walaupun ketua tidak aktif lah, vakum. Tapi saya dapat informasi dari teman-teman Kormi, itu ada yang coba menghubungi pengurus yang lama gitu. Ada Kang Uki, Kang siapa gitu. Nah, kita sih belum ketemu dengan mereka gitu, dengan struktur yang ada ya, yang sudah dibentuk di Jabar gitu. Cuman kebetulan ketua Kormi Jabar itu kan teman juga, Denda. Jadi sempat koordinasi dan dia menginformasikan sebenarnya ASI sudah sempat berkoordinasi lah untuk mengikuti kegiatan dan persiapan untuk kegiatan di Jabar tahun depan ya. Gitu. Nah sebenarnya secara struktur kita ini kan belum
ya teman-teman yang berkomitmen lah ingin jadi pengurus ASI di Jabar lah, kira-kira gitu. Sehingga kita ngikut aja bagusnya seperti apa. Kalau memang strukturnya sudah terbentuk gitu, orang-orang yang dulu sudah juga pernah jalan gitu, walaupun jadi ketua KONI di Kabupaten Bogor, minta difasilitasi aja sebenarnya gimana bisa ketemu. Nah, sebagai informasi, besok itu ada undangan dari Kormi Jabar untuk pertemuan, mungkin persiapan pengurus juga, komite dan segala macam. Saya juga kurang baca baca undangan detailnya. Memang pas undangan pertama nggak masuk itu ASI Jabar gitu ya, ASI Jabar. Sehingga saya minta request ke Kang Denda sebagai ketua Kormi untuk bisa dimasukkan, diundang menjadi peserta gitu. Nah, kemungkinan besok itu yang akan datang ada Kang Deni nanti, karena kebetulan domisili di Kabupaten Bandung. Kira gitu sih. Dan untuk agenda besok itu butuh surat surat tugas lah, surat itu sih update kalau dari Jawa Barat. Mas Eko, Om Richard, saya temannya Febri, Om. Siap, makasih Bang Irsyad. Itu nanti untuk Jawa Barat, salam ya buat Ketua Kormi ya, Jawa Barat ya. Ya, Pak Ketum, maaf. Ini Bang Fahmi bisa memberi penjelasan untuk teman-teman Sulut dan teman-teman Jabar, Bang Fahmi. Monggo. Oke, terima kasih Bang Eko. Jadi pertama mengenai Sulawesi Utara, saya baru ingat, terima kasih Bang Romi sudah ngingetin Pak Weni. Iya, Benar juga semua. Kan kalau nggak salah dia pejabat Menpora juga. Iya, sekarang di Kemenpora Menpora ya. kalau nggak salah. Pak Weni ini saya udah lumayan lupa dan udah lumayan lama nggak komunikasi. Jadi saya sih berharap Bang Romi bisa komunikasi dengan Pak Weni terkait pengurusan ASI di Sulut. Bagaimana? Apakah mungkin Pak Weni masih mau menunjukkan atau mendelegasikan ke Pak Romi dan teman-teman? Silakan gitu. Karena memang saya ingat benar Mat sama siapa? Matahir sama setelah itu Pak. Iya. Pernah ikut seleksi tim street soccer, termasuk dari Bandung kan juga. Kalau kita bicara Bandung, salah satu tempat kita besarnya ya Bandung itu melalui teman-teman rumah Semarangnya gitu. Jadi kalau untuk Sulawesi Utara, Bang Romi silahkan koordinasi dengan Pak ini kalau memang misalnya Bang Romi membesarkan gitu. Karena kan memang udah lumayan lama nih, saya ingat dulu Bang Weni itu pengen membesarkan ASI. Saya bilang, ayo Bang, coba setelah tak bisa atau kejuaraan internasional vakum cukup lama. Dan kita juga belum tahu lagi nih bagaimana akses dan perkembangannya. Jadi mungkin monggo Bang Romi bisa komunikasi mengenai kepengurusannya itu sendiri di Sulawesi Utara. Yang pasti saya mengklirkan ASI sampai saat ini masih aktif, masih terlibat kegiatan-kegiatan, bahkan di daerah-daerah pun masih ada. Kalau kita bicara nasional, saya rasa mungkin tidak perlu diragukan lagi karena kalau kita bicara nasionalnya, kegiatan terakhir Fornas 6 Palembang kita menggelarnya, tapi Palembang. Tapi kalau kita bicara kegiatan daerahnya, itu kan daerah masing-masing yang menggelar, bukan di ranah kita. Gitu kayak misalnya Kalimantan Selatan, kemudian DKI dan seterusnya. Jadi kita masih aktif, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut gitu. Nah, itu Sulawesi Utara. Terus kalau Bandung, setahu saya Kang Ihsan ya, saya lupa namanya tadi. Kalau Jawa Barat itu sudah lama vakum. Vakumnya itu ada 2 faktor. Faktor pertama, ketuanya Binino Argobi mundur dari ASI
kemudian karena dia pindah ke KONI, saat itu nggak boleh dualisme. Yang kedua, sekretarisnya meninggal. Saya lupa siapa namanya, Kang Irhas waktu itu di Jabar. Gitu. Tapi secara organisasi sebetulnya Jabar ini sudah off, sudah tidak ada. Jadi kalau mau dibentuk kepengurusan memungkinkan di Jabar, gitu. Karena memang Tapi ada beberapa pengurus yang coba kontak Kormi, tapi nggak sempat ketemu sih. Itu gimana ya? Kalau ada pengurus yang coba kontak Kormi kan pertanyaannya satu, SKD dari mana, gitu. Karena kan pengurus yang dulu mungkin atau gimana? Kalau pengurus yang dulu harusnya nggak ada. Karena kan kalau memang ada itu harusnya mereka ada musyawarahnya dan itu harus ada pengurus pusatnya. Gitu. Maksudnya kalau emang ada pergantian gitu ya, harusnya ada pengurus pusatnya. Tapi kan saya nggak tahu pengurus lama ini siapa orang-orangnya. Karena sejujurnya kalau bicara ASI Jawa Barat yang saya kenal dulu cuman Renino Argobi sama sekretarisnya siapa sih, lupa namanya, udah meninggal. Apa ya? Siapa kok? Ingat nggak kok? Kang Uki bukan? Bukan, udah meninggal orangnya. Siapa gitu? Udah senior juga. Ya. Oke. Jadi silakan kalau saya sih kalau untuk Jawa Barat silakan dibangun lagi. Mungkin orang-orang yang lama yang mungkin Kang Irhas kenal, yang pernah Kang Irhas tahu kayak Kang Uki, diajak lagi aja gabung ke ke ASI Jawa Barat yang baru. Karena kalau saya bicara kepengurusan ASI sebetulnya bicara kenyamanan nih. Takutnya orang lama dengan orang baru nggak nyaman. Takutnya saya gitu. Makanya kalau saya selalu berdiskusinya ketika kayak contoh Sulawesi Utara nih masih ada Bang Weni, coba komunikasi dengan Bang Weni. Bang Weni-nya masih mau nggak? Kalau nggak mau ya sudah serahkan gitu. Sambil kita juga ngomong Bang Weni-nya. Kayak kemarin Sumatera Utara juga begitu. Gitu. Sumatera Utara Bang Adli masih ada. Ya enggak, udah. Karena kita harus akui sama-sama waktu pembentukan ASI di provinsi-provinsi itu banyak yang memang istilahnya orang yang cukup besar, orang yang punya mimpi dan punya keinginan besar. Nah, ketika dia sudah mencapai keinginannya, dia bukan lupa ya, tapi kita di pengurus pusat dan mereka yang di provinsi lupa nih untuk ayo regenerasi dilanjutin, ayo proses organisasinya dijalankan, jangan di skip gitu. Akhirnya beberapa provinsi vakum gitu, contohnya Sulawesi Utara, kemudian Jawa Barat vakum gitu. Nah, kita mau membenahi lagi karena kita kan mau ada musyawarah nasional pemilihan ketua ASI baru lagi, apakah masih ketua yang lama atau baru kita juga belum tahu. Nah, jelang kepengurusan baru ini kita ingin membuat ASI menjadi organisasi yang jadi lebih fresh lagi, yang istilahnya kita pengen orang-orang yang ada di dalamnya benar-benar membesarkan ASI gitu. Jadi untuk Jawa Barat silahkan aja. Bahkan kalau Jawa Barat sebetulnya saya rasa untuk kaitannya sama Fornas besok 2023 ataupun Sulawesi Utara kalau nggak salah mau bikin Forprov itu sangat memungkinkan. Kalau misalnya Jawa Barat kita dulu pernah pakai lapangannya Rumah Cemara yang di bawah flyover. Di mana Bang Richard ya waktu itu ya, yang waktu itu kita tanding. Apa Lapangan Rumah Cemara. Yang mana? Rumah Cemara lapangannya di mana kalau salah ya? Rumah Cemara itu, lupa juga namanya ya. Pokoknya itu ada lapangan Bang. Yang lapangan ya daerah apa namanya? Pasopati ya? Pasopati ya, betul Pasopati. Ya. Ya. Jadi itu bisa nanti gini Bang Irhas. Jadi bisa komunikasi lagi baik itu dengan Rumah Cemara karena dulu kita ada Jinan, namanya Jinan, terus sekarang saya nggak tahu siapa pengurus Rumah Cemara. Cuma kita masih terakhir itu kalau Rumah Cemara, kita bicara Rumah Cemara itu dulu salah satu yang kita angkat juga Eman sama apa itu lagi ya?
apa namanya? Siapa kok satu lagi kok yang Eman sama siapa kok? Gue ingetnya Eman doang yang disabilitas. Ada satu lagi deh pokoknya kita lupa. Nah itu sebetulnya tuh. Sementara itu Kang Irhas sama Bang Romi. Oke, terima kasih Bapak Fahmi atas penjelasannya. Berarti kita mulai di Sulut dulu ya. Sulut, gimana ada masukan atau ada itu berarti kan harus ada surat dulu dari yang terdahulu. Kalau beliau masih mengenal abang kan bisa minta hitam di atas putih lah biar clear gitu. Iya, sekedar informasi. Yang dulu itu masa baktinya kan sudah habis mungkin. Kami diminta Kormi untuk memasukkan SK yang baru. Dengan itu kan rapat kerja Kormi minggu depan tanggal 14 baru masa bakti pengurus Kormi Sulawesi Utara akan berakhir Desember. Jadi kalau kami dapat SK, kami bisa jadi voter untuk ketua yang terbaru gitu. Makanya saya dari berapa lama ini saya koordinasi dengan ketua yang lama. Dia bilang ya sudah lupa dia punya masa bakti. Tetapi kalau mau memajukan ya kami siap begitu. Wakil ketua sama teman-teman yang lain. Di apa? Dekat PGC. Jadi maksudnya Bang Romi ini gini Bang Romi. Maksudnya itu jadi nanti Bang Romi meminta surat persetujuan untuk bukan pengambil alihan ya. Maksudnya meregenerasikannya kepada Bang Romi begitu. Jadi ada hitam di atas putih, ada di atas materai. Maksudnya Bang Fahmi seperti demikian, Bang. Oh iya, gitu. Nanti saya hubungi dengan nanti saya telepon Pak Beni Panghirapan kan sering telepon. Dia nggak ada masalah sih nggak ada dengan dia, sering telepon gitu. Nah sekarang di Manado di Sulut sudah ada Persoci. Iya betul. Yang jadi karena bukan saya juga masuk di situ, tapi saya masih menghargai ASI kan, karena sudah pemain Sulut sudah dibesarkan oleh ASI menjadi pemain Piala Street Soccer dunia, Matahir. Ya, jadi saya ingin kembali lagi untuk membesarkan ASI di bumi Sulawesi Utara. Nanti saya koordinasi dengan ketua yang lama kalau begitu ya Pak Wakil Ketua atau pengurus pusat. Ya. Coba Pak Sekjen, itu ketua yang lama itu posisinya masih di ASI atau sudah di Persoci? Kayaknya dia masih di ASI. Oke, kalau gini aja, nanti biar diakomodir sama Sekjen, Bang Romi komunikasi ke beliau masih minat jadi ketua atau tidak. Kalau memang betul. Kalau beliau tidak berminat jadi ketua, beliau suruh jadi pembina saja. Nanti Bang Romi ambil ketua posisi. Jadi biar dua-duanya masuk kira-kira. Nanti secara administrasi silakan berkomunikasi dengan Sekjen dan Bung Eko ya. Nanti saya akan baca resumenya dulu. Siap. Pak Wakil Ketua, sedikit tambahan. Di Sulut kan sudah ada Persoci. Nah, tahun depan kan ada event besar di Jawa Barat. Apakah kalau dua-dua tim ini siap, gimana mekanismenya nanti ke depan ini? Ini pemikirannya ke depan sebenarnya. Kan Kormi, gimana? Jadi terkait soal pengiriman agenda di Jawa Barat, itu nanti ranahnya ada di Kormi provinsi masing-masing. Kan begitu. Nah, nanti kalau misalkan dua-duanya diakomodir oleh Kormi, bagi kita tidak ada masalah. Biasanya kalau di ASI, seperti yang kemarin di Palembang, agendanya pasti akan duluan. Itu satu. Yang kedua, yang pasti Ketua Umum Pak Hayono Isman hadirnya di
ASI, bukan di Persoci. Iya, saya mengerti. Sebenarnya saya udah paham, tapi saya minta Ya. legalnya. Karena saya juga pengurus, saya wakil sekretaris Kormi Sulawesi Utara. Oke, gini Bang Romi. Makanya Saya minta legalnya aja gitu. Ya, nanti kan saya bilang Iya. tadi coba komunikasi sama yang Iya. ketua lama dulu. Nanti setelah itu coba via telepon Japri ke Bung Eko atau Bung Iya. Sekjen untuk koordinasi lanjutan. Iya. Nanti kita akan berikan siap Wakil Ketua. mandat. Ya. Siap Pak Ketum. Ya. Gitu. Siap. Ya. Mungkin nambahin Bang Richard, Bang Romi. Jadi kalau mengenai Fornas sebetulnya nanti kita sih yang udah biasanya coba Kormi provinsi ini bakal dilema dalam artian kalau saya berangkat ke Persoki masa asing enggak gitu. Nah sebetulnya kita sih mintanya biasanya kalau kayak gitu, ini pengalaman yang provinsi-provinsi lain, memang ada koordinasi sama Persoki, ya sudah dialokasikan misalnya, misalnya dialokasikan 5 orang, lebih dari 5 orang silakan masing-masing. Gitu. Tapi kalau saya menyarankan untuk amannya sambil menunggu dari koordinasi provinsi atau kabupaten kota, saya sih menyarankan lebih baik coba mulai sekarang dijalin kerjasama. Jadi nanti ketika misalnya Manado mau berangkat ke Fornas, tidak perlu bergantung dengan APBD. Artinya mungkin ada sponsor baik itu kameranya atau apanya, tawarkan aja seperti itu. Jadi misalnya kalau saya masukannya gini, kalau ngeberangkatin tim dari Sulawesi ke Jawa Barat, itu kan sebetulnya bisa kita jual apa sih? Pertama misalnya logo mereka bisa di baju atau di apa segala macam, dan nanti bisa koordinasi dengan ASI pusat ataupun ASI Jabar. Misalnya kalau di setiap kegiatan itu Fornas kan akan ada advert tuh papan pantul yang Bang Robi juga udah kasih foto ke kita. Nah di papan pantul itu selalu kita jual space-nya. 1 kali 1 meter misalnya 2 juta. Jadi momentum itu bisa dipakai juga sama sponsor-sponsor yang di Sulawesi untuk pasang logo-logonya di advert kita. Atau biasanya kita akalinnya kita bikin kegiatan dulu nih, kejuaraan antar SMA nih misalnya. Dari kejuaraan SMA itu kita anggaplah bagian dari seleksi, misalnya seleksi menuju Fornas menuju Jawa Barat. Tuh, nah nanti anggarannya itu masuk ke situ gitu. Itu kayak gitu sih Bang biasanya. Iya. Mekanisme itu saya sudah paham sebenarnya. Saya ingin cuman saya kemarin kan telepon Sekjen. Saya minta kalau boleh, ternyata saya nanti koordinasi lagi dengan Pak Weni. Apakah SK-nya masih berlaku? Soalnya kita minggu depan. Kalau SK Pak Weni itu sebetulnya sudah ini Bang. Sudah habis ya? Tahu saya sudah habis gitu. Karena semua SK itu kalau tidak salah 2020 gitu. Termasuk SK-nya sudah 2020 yang pusat nih ya. Gitu. Tapi kita ada perpanjangan gitu sampai 2023. Jadi saya belum tahu bahwa ini apa perpanjang atau bagaimana, saya belum tahu. Tapi paling tidak coba didiskusikan dulu. Tuh, seperti yang Bang kita sampaikan, kalau Pak Weni juga bisa pembina atau bagaimana. Gitu sih Bang. Ya berarti nanti malam setelah habis ini saya telepon dia. Kalau saya maunya begini, karena rapat kerja kita minggu depan, rapat kerja Kormi, soalnya Persoci udah masuk. Sejujurnya saya masuk juga dalam pengurus Persoci. Zamannya Pak Weni juga, dia dapat mandat dari Pak Jailani untuk membesarkan Persoci di Sulawesi Utara. Setelah itu, jadi berganti sampai juga Persoci nggak jalan karena saya penggeraknya. Saya sudah punya papan pantul dari zaman Pak Weni, cuma karena saya masih aktif di futsal, jadi saya bukan lupa, saya masih bermalas-malasan gitu. Sekarang SK-nya Persoci kan sudah di SK ASI juga masuk ke Kormi Sulut, biar ada 2 begitu. Dan nanti saya koordinasi dengan Pak Weni. Halo. Jadi gini Bang Romi. Bang Romi. Siap. Terima petunjuk. Maksudnya Waketum itu disertakan ada surat
kesediaan ketua lama untuk menjadi pembina. Nanti disusun pengurusnya. Nanti draft nama-nama struktur organisasinya mungkin saya kirimkan atau Bang Fahmi kirimkan gitu. Nanti dari struktur itu nanti Bang Romi isi nama-namanya siapa aja. Siap. Nanti diserahkan ke Wasekjen Fahmi. Ya, gitu. Nanti sama beliau sama Bang Fahmi nanti baru dibuatkan surat mandat dengan tanda tangan dari Waketum dan Wasekjen Fahmi gitu. Begitu Bang Romi. Jadi mengerti. Jadi begitu maksudnya Wasekjen Fahmi seperti itu. Jadi Bang Fahmi sowan dulu ke ketua lama untuk meminta beliau menjadi pembina. Ya kan? Tapi dengan surat hitam di atas putih, maksudnya bersedialah gitu. Nah, nanti nama-nama strukturnya ketua, sekretaris bendahara dan lain-lain nanti diserahkan ke Pak Sekjen Fahmi untuk menjadikan surat mandat. Kan itu juga surat mandat gitu. Jadi nanti betul. isinya itu di nama-nama itu ada nama, nomor KTP, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat sekretariat dari ASI Sulawesi Utara. Siap Pak Waketum ya. Jadi nanti setelah itu sudah jadi, surat-surat itu sudah jadi, nanti dikirimkan ke Wasekjen Fahmi. Setelah itu nanti dikirimkan surat mandat untuk ASI Sulut. Begitu kalau Bang Romi bisa cepat ya cepat juga jadinya surat mandat tersebut. Begitu. Siap. Iya. Jadi bersyukur kan saya wakil. Iya, saya mau bikin kalau memang itu saya bikin sebelum Desember aja saya sudah bikin selesai. Karena saya punya surat, saya mau kasih masuk di Kormi sebagai anggota Kormi penuh Sulawesi Utara. Saya mau akalin gitu. Biar Desember saya bisa dapat voter untuk pemilihan ketua. Oke. Jadi begini Bang Romi, itu nggak apa-apa. Jadi kalau kita pertama kita tidak berikan SK dulu Bang Romi. Kita kasih surat mandat dan sudah cukup ke Kormi provinsinya. Kenapa kita kasih surat mandat dulu? Kita pengen SK ini bukan kacangan dalam artian kalau emang misalnya Bang Romi ataupun nanti Jawa Barat atau provinsi lain pengen SK, ya mereka harus bentuk pelantikan, harus bikin pelantikan gitu. Artinya di pelantikan itulah kita kasih SK-nya gitu. Nanti tinggal Romi kita berangkat ke mana ke Sulut, terus kita lantik pengurus Sulut cukup dengan pengurus kabupaten kotanya sekalian. Iya. Dalam waktu kita lantik ketua ASI Sulut, kemudian ketua ASI Sulut melantik ketua ASI kabupaten kota yang ada di Sulut gitu. Jadi itu cukup gitu. Tapi kalau memang misalnya bicara anggota penuh, ASI sudah terdaftar sebagai anggota penuh di Kormi. Korbinas ya. Kita sudah bergabung dari Korbinas, waktu itu zamannya masih Kormi. Kemudian kalau memang mereka menanyakan apa eksistensi ASI selama ini, ya, Bang Romi bisa menyampaikan. ASI mengirimkan ASI Sulut mengirimkan pemain daerahnya nih untuk ikut seleksi nasional seleksi pemain dunia gitu waktu itu. Dan sejujurnya baru hanya ASI, kalau kita bicara ASI dengan Persotya, itu kan kegiatan 2016 Tavisa Game namanya. ASI menggelar kegiatan internasional, menghadiri beberapa negara, dan Bang Richard sampaikan tadi di tahun itu juga kita menginisiasi federasi internasionalnya, dan kita yang menggelar kegiatan internasional saat itu. Menggelar kegiatan mereka hanya ikuti dan beberapa negara aja. Itu pun diambil dari beberapa sekolah dan saya sih tidak persoalkan dan saya paham juga yang Bang Robi sampaikan ASI Persotya semua insyaallah jalan baik. Cuma memang ketika bicara anggota penuh kita harus pastikan dulu nih ketua Kormi Sulutnya prosedurnya apa menjadi anggota penuh. Kadang-kadang di setiap provinsi beda nih. Kayak di Jawa Barat nih, Kang Irhas, mungkin Pak Denda biasanya tuh kalau kayak yang kemarin-kemarin Pak Denda minta minimal ada 5
kabupaten kota yang terbentuk baru bisa menjadi anggota penuh Kormi Jawa Barat misalnya kayak gitu. Atau di DKI, kalau nggak salah DKI minimal ada 3 kota yang udah terbentuk aslinya gitu. Jadi hal kayak gitu tuh yang kadang harus kita siasati juga gitu. Kita harus pastikan Kormi setempat bagaimana prosedur atau syaratnya menjadi anggota penuh setiap provinsi, karena sekali lagi ketika kita menjadi anggota penuh di Kormi nasional, belum tentu Kormi provinsi mau menerima anggota penuh yang ada di Kormi nasional, karena Kormi provinsi juga punya kebijakannya nih, gitu. Misalnya harus ada berapa kabupaten kota di bawahnya atau ada berapa klub, gitu. Tapi semua itu kan bisa disiasati. Sementara itu dari saya atau Robi atau Ilhas. Monggo Bang Eko. Siap, Bang Romi, sudah mengerti, sudah paham, sudah. Kayak kesulitan. boleh respon nggak? Siap, Jabar, silakan. Ya, artinya kalau di Jabar bisa dikatakan vakum lah ya. Terus kalau kita berinisiatif untuk membentuk struktur baru, tahapannya seperti apa sih? Terus apakah ada struktur minimal yang sudah ditetapkan oleh ASI pusat gitulah kira-kira, ada nggak ininya gitu? Standarnya lah kira-kira gitu. Apa aja struktur yang ada, kemudian tadi sudah disampaikan berarti untuk walaupun sudah terdaftar ASI di Kormi pusat, tapi di daerah juga belum tentu diterima kan gitu ya, karena strukturnya belum ada. Nah, ini terkait dengan agenda besok, kan ada rapat Kormi daerah, kita sih diundang gitu. Nah, karena ini strukturnya belum ada, terus orang-orangnya belum ada, calon baru sebatas calon, itu legalitas kita apa ya untuk hadir di sana, maksudnya apakah bisa dibikinkan surat perwakilan Jawa Barat gitu atau gimana? Silakan Sekjen Fahmi, Waketum. Kang, untuk Jawa Barat ini aja. Itu kan yang Jawa Barat kan sebelumnya nggak aktif ya Pak. Untuk biar lebih cepat, besok akan mewakili saja dulu untuk pertemuan besok. Nah, sambil proses jalan, silakan teman-teman Jawa Barat menyusun kepengurusan. Minimal ketua sekretaris bendahara dikirim ke sekjen, nanti biar diberikan mandat dulu sambil menyusun kelengkapan strukturalnya. Nanti kalau sudah oke dan saya periksa memang memenuhi semuanya, lalu dipersiapkannya terkait pelantikan dan sebagainya tadi nanti yang diarahkan sekjen. Jadi sambil dikomunikasikan pengurus yang lama itu masih ada yang berkenan nggak ikut gabung. Tapi kalau tidak, ya sudah, nanti ada beberapa nama-nama saya kirim yang saya rekomendasi untuk membantu kepengurusan Jabar. Saya kira itu. Siap, itu clear berarti. Untuk izin bicara Ketua. Mungkin ada yang lain dari teman-teman Jabar? Kang Iras. Izin bicara Ketua. Halo. Jadi sebentar, untuk yang acara besok Kang Iras, siapa namanya yang akan datang ke acara besok di Rakerprof, sampaikan ke saya atau ke Eko. Nanti insya Allah malam ini atau paling lambat besok pagi saya kirimkan surat tugas dari ASI pusat. Itu artinya menugaskan misalnya siapa untuk menghadiri Rakerprof Kormi Jabar dengan alasan Kormi Jabar masih dalam proses pembentukan. Gitu. Jadi nanti siapa namanya yang mewakili, tolong kirimkan ke saya datanya. Nama misalnya sama nomor KTP-nya atau
ini nama aja sebetulnya nggak apa-apa sebetulnya sama nomor handphone. Jadi nanti saya kasih surat itu biar ketika ditanya sama Kormi Jabar apa legalitasnya, ini legalitasnya dari Kormi dari ASI pusat. Gitu. Ketika ditanya kenapa belum ada Jabar, karena masih dibentuk. Alasannya apa? Ya tadi dijelaskan karena Kormi Jabar sebelumnya vakum. Gitu. Tapi kalau kita bicara eksistensi ASI ya, ASI Jabar vakum. Kalau kita bicara eksistensi ASI di Jawa Barat harusnya menjadi salah satu yang menjadi besar karena Jawa Barat kalau nggak salah sejarah kita banyak di sana Kang Ihas. Baik dari Rumah Cemara, kemudian ASI juga membantu memberangkatkan tim ke Homeless World Cup di sana, gitu. Sementara gitu Kang Ihas untuk acara Rakerprof besok ya. Jadi insya Allah malam ini atau besok pagi saya buatkan suratnya gitu. Monggo yang lain silakan. Siap, Bang Denny tadi mau bicara, monggo. Sebetulnya sebagian sudah terjawab, cuman saya lihat itu Maaf kan Bang Denny, karena aku dari Sulut apa jadi Jabar. Jadi di agenda besok itu ada agenda penetapan 39 inorga anggota sementara Kormi Jabar. Jadi memang sepertinya surat tugasnya jadi penting untuk legalitas kami besok menghadiri acara tersebut, Ketua. Tapi tadi sudah dijawab, terima kasih banyak. Cukup, Ketua. Oke, siap. Berarti dipersiapkan juga buat kabupaten-kabupaten yang biasanya Kormida itu syaratnya itu ada ketua kabupaten juga diikut sertakan. Betul. Nah, yang melakukan SK kabupaten itu dari ASI provinsi. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Kebetulan besok saya insya Allah hadir di acara launchingnya yang sore ya, mewakili inorga dari ASI Pusat datang ke Bandung. Ya, Mas Eko nanti kontak Denny aja, karena kebetulan saya lagi di Jakarta juga nih belum. Jadi koordinasi aja gitu biar. Ya, siap. Saya datang sekaligus mewakili Komisi Petualangan. Jadi nanti ada pengurusan panggarnya juga. Gitu. Saya mau tanya nih soal teknis ini. Soal soal struktur ininya ya. Kalau untuk yang daerah kan seperti itu ya, berarti kita menyiapkan dalam proses sekarang kita menyiapkan kepengurusan, kemudian juga baru di-SK-kan oleh ASI pusat gitu. Tapi kita sambil jalan juga menyiapkan kabupaten-kabupaten kan, pengurus kabupaten-kabupaten gitu. Nah, untuk ini saya mau nanya soal hubungannya dengan KONI aja sih, relasi kita gimana ya? Relasi ini terkait dengan program, ya terkait dengan program, terkait dengan dukungan pendanaan segala macam itu gimana ya? KONI atau Kormi? Sorry Kang. Kormi. Oh, kalau Kormi sebetulnya ini balik ke inorga masing-masing. Di setiap provinsi selalu punya cerita, cara atau keunikan masing-masing mengenai pendanaan. Kayak misalnya setiap Kormi itu pasti menggelar kegiatan 2 tahun sekali lah ya. Namanya Porprov. Kan olahraga rekreasi masyarakatnya tingkat provinsi. Nah itu pasti inorga atau induk olahraga kalau bahasa ininya cabang olahraganya itu diajak gitu. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan di luar itu tergantung kedekatan kita kepada Kormi seperti apa. Karena tidak semua inorga itu, tidak semua provinsi dapat bantuan langsung dari Kormi. Kayak saya kasih contoh, Kalimantan Utara beberapa tahun lalu mendapatkan dana hibah sebesar 50 juta. ASI-nya ya, ASI Kalimantan Utara mendapat dana hibah 50 juta dari Kormi Kalimantan Utara. Nah, kan kadang tidak semua Kormi ya saya katakan.
tidak semua Kormi berpikir langsung ngasih ke inorgani, kadang-kadang dipotong dulu sana sini, biasalah permainannya, dan saya nggak tahu gitu. Dan beruntungnya, bersyukurnya baik semuanya sih di ASI, Bang Eko itu bukan cuma pengurus ASI, Bang Eko juga pengurus Kormi nasional. Jadi dinamika yang ada di Kormi juga Bang Eko ngerti sedikit banyaknya. Kebetulan Bang Eko baru dilantik tadi sebagai wakil sekretaris Komisi Petualangan Tantangan. Dan saya pribadi juga di Kormi nasional. Kebetulan dirotasi jadi wakil ketua bidang organisasi. Jadi kalau kita bicara pendanaan itu beda-beda Bang, Kang. Setiap daerah beda-beda. Tapi kalau memang misalnya sudah jadi anggota penuh, kalau memang kita misalnya kita mau minta dukungan, silahkan aja dicoba. Cuman kita nggak bisa pastiin. Saya sih lebih menyarankan kalau memang misalnya itu cari dukungan dari luar, gitu. Misalnya dari sponsor swasta atau dari teman-teman konveksi atau apa. Karena menurut saya jauh lebih menjanjikan. Atau misalnya main dari APBD-nya Dispora melalui surat rekomendasi Kormi. Kalau yang udah di Kormi nasional, Inorga itu minta rekomendasi untuk maju ke Kemenpora. Nanti Kemenpora ngasih bantuan entah berapa juta atau apa. Biasanya salah satu jalannya melalui rekomendasi dari Kormi nasional. Gitu kan. Nah, mumpung saya ingat, nanti Kang Irhas atau Kang Denny yang datang ke sana, coba ditanyakan syarat menjadi anggota penuh di Jawa Barat seperti apa. Karena tadi yang saya sampaikan, regulasinya kadang-kadang beda nih. Kayak misalnya, syarat menjadi anggota penuh di Kormi Jawa Barat adalah misalnya harus ada 3 provinsi, baru kita sahkan. Kadang-kadang 3 provinsi juga harus gini. Jawa Barat itu lucunya, 3 provinsi yang 3 kabupaten kota, 3 kota atau kabupaten yang ada di Jawa Barat harus melapor ke Kormi kabupaten kota gitu. Jadi saya kenal Kang Hijaznya, sekretarisnya saya kenal gitu. Jadi monggo ditanya aja nanti bagaimana syarat untuk menjadi anggota penuh di Kormi Jawa Barat gitu. Kalau sekiranya bisa dipenuhi silakan, kalau memang tidak bisa dipenuhi saat itu, kalaupun memang perlu ada negosiasi, silakan negosiasi dengan Kang Hijaz ataupun Pak Denda. Gitu. Sementara itu, Kang. Oke. Siap Oke. nih. Nah, Yusuf. kalau agenda internal ASI-nya sendiri, tadi sempat disinggung ya, kita mau rakernas apa gitu. Itu berapa kali sih kayak mekanisme organisasinya gitu? Oke. Kalau bicara agenda nasionalnya, kan sebetulnya Fornas itu juga masuk menjadi agenda nasionalnya pengurus pusat, gitu. Jadi kejuaraan nasional kita. Itu salah satu agendanya. Agenda kedua biasanya kita rapat kerja nasional, kemudian musyawarah nasional. Musyawarah nasional ini yang kita sedang sedang kebut nih, secepat mungkin, sebisa mungkin terlaksana paling cepat tahun depan. Karena kepengurusan ASI pusat sendiri nggak molor 2 tahun, tapi karena memang semua pengurus sepakat kita harus butuh proses karena kemarin pandemi dan segala macamnya, ya sudah ada toleransi sampai 2023 gitu. Jadi ini menjadi PR kita di pusat juga. Nanti ketika musyawarah nasional, teman-teman provinsi juga akan pasti diundang untuk menentukan bagaimana nasib ASI pusat ini nantinya, atau nasib ASI ini secara nasionalnya seperti apa. Cuma kita masih belum tahu, masih berproses. Kita sih berharapnya kegiatannya kita gelar secara offline, semua di Jakarta, misalnya datang ke Jakarta, atau kalaupun memang tidak memungkinkan terpaksa online. Tapi ini masih kita godok semua konsep dan lain-lainnya, seperti itu. Tapi saya sih sebenarnya kalau kami di pusat biasanya mengatakan pusat lebih ke mengatur regulasi sih, Kang.
Gitu. Jadi kayak misalnya pengaturan sertifikasi wasit juri ya dari ASI pusat gitu. Nanti ASI pusat memberikan sertifikasi kepada wasit-wasit provinsi atau kabupaten kota, atau mungkin nanti ada regulasi tambahan ASI provinsi bisa memberikan sertifikasi wasit juri ke kabupaten kota. Kalau dari segi acara kan sebenarnya acara kita ya itu Kejurnas salah satu menjadi acara kita, dan Kejurnas kita selalu kita tempel barengin sama Fornas gitu Kang. Siap. Oke, clear untuk sementara sih. Paling tadi titipan dari Waketum ya. Siapa kontak-kontak yang dulu pernah terlibat lah kira-kira, jadi pengen dicek apakah masih tetap mau terlibat atau seperti apa dalam pembentukan struktur di Jawa Barat. Itu sih. Yang lain Dik atau Kang Dedi. Jadi izin, Jawa Barat malam ini mengirimkan nama dan nama lengkap dan alamat serta nomor telepon untuk menjadikan surat tugas esok hari ya. Entah itu Bang Didik atau Bang Irsad. Boleh ke saya Bang langsung. Denny, Kang Denny. Nanti saya kirim itu datanya. Boleh ke saya langsung atau ke Bang Fahmi langsung gitu. Biar nanti Pak Sekjen dan Waketum yang menandatangani untuk surat tugas besok. Besok saya hadir di acara launching 6:30 malam. Rakar Valve-nya kan siang ya. Ya. Ya, tadi makasih dulu Bang Irsad udah masuk ke nasi di detik-detik akhir. Ya, telepon Pak Denda. Katanya gitu. Jadi sempat ada yang mau ngomong Kang Uki mau ketemu sama pengurus Kormi, tapi ditunggu-tunggu nggak datang-datang. Saya bilang, Kang Uki, saya kurang kenal, saya bilang kan. Makanya saya koordinasi dulu di malam ini dengan ASI pusat, siapa aja yang ini. Takutnya kan teman-teman yang dulu nih, walaupun ketua udah nggak vakum gitu, tapi pengurus lain masih ada, gimana kan gitu juga kan. Jadi apa namanya, ya teman-teman di pusat lah yang ASI pusat lah yang tahu kan siapa data-data dan segala macamnya, ini minta di ini aja dihubungkan dengan kita aja gitu kalau mau gitu. Iya Kang Irsad, biasanya kalau Fornas gini kan seksi-seksi semua tuh. Maksudnya untuk apanya dan lain-lain, makanya banyak yang ngaku-ngaku. Karena inorga yang menaungi Kormi itu lebih dari 50 inorga. Jadi ya begitu banyak, jadi yang banyak yang ngeklaim lah, maksudnya mau ini gitu. Tetapi yang komunikasi ke kami kan Bang Irsad gitu. Makanya kami undang untuk malam ini, besok surat tugasnya biar dijadi gitu Bang. Siap. Nanti saya kirim datanya. Siap. Nama sekaligus itu aja langsung KSB dan lain-lainnya. Data-data gitu ya? handbook-nya saya kirim ya. Jadi Boleh. nanti atau kita udah punya grup sih? Belum. Kita udah punya grup WA gitu untuk jalur komunikasi atau belum ya? Kalau itu sudah ada untuk dari Fornas kemarin sudah ada. Jadi gini, jadi setiap Fornas itu nanti ada handbooknya. Nanti handbooknya saya kasih. Nanti tinggal direvisi sedikit-sedikit aja lah. Itu sebagai pegangan teman-teman ASI Jabar, sebagai pegangan untuk membentukkan lapangan seperti ini dah. Seperti itu. Dikirimkan aja berkasnya, Mas. Siap. Nanti saya kirimkan pagi ya. Siap. Waketum ada tambahan dari Pak Sekjen, ada tambahan sebelum ada pertanyaan lagi? Bang Eko, sebelum Waketum, Bang Rico, menutup, saya rasa kan nggak ada tambahan lagi. Abang-abang sama akang sekalian kayaknya sudah paham mengenai hasil itu sendiri. Jadi saya konfirmasi lagi, saya klarifikasi lagi ke Kang Yas
Kita di pusat kebetulan saya waktu itu yang banyak berkomunikasi dengan ASI provinsi tidak begitu mengenal ASI-ASI di luar ketua sama sekretaris, khususnya Jawa Barat gitu. Yang kita tahu Jawa Barat itu vakum, pertama ketuanya Kang Bidino Argobi waktu itu mencalonkan diri sebagai ketua KONI Kota Bogor. Akhirnya dia mengundurkan diri dari ASI. Kemudian yang kedua, karena sekretarisnya, saya lupa namanya, nanti saya coba buka lagi SK ASI Jawa Barat, sekretarisnya meninggal. Karena memang lagi-lagi Kang Bidino ini istilahnya roda penggeraknya ada di sekretaris. Begitu sekretarisnya meninggal, ASI Jabar ini vakum. Saya lupa sepertinya tidak ada komunikasi lagi lebih lanjut mengenai Jawa Barat. Waktu itu sempat ada orang Bekasi yang mau gabung segala macam, ya sudah silakan. Tapi belum ada omongan ke Jawa Baratnya. Jadi sejauh ini aman. Kalaupun memang seperti yang kayak Bang Eko sampaikan ada yang mengklaim itu wajar. Karena memang saya harus mengatakan ini menjelang tahun politik. Banyak orang yang pengen butuh kendaraan, butuh tempat untuk lumayan lah, misalnya kita punya kendaraan untuk promosi atau apa, dan mungkin saya nggak tahu gitu apakah orang ini politik atau emang pegiat olahraga, dan ya akhirnya banyak yang memanfaatkan hasil atau yang lain-lainnya. Jadi makanya saya dengan Zoom ini kita jadi saling kenal, saling tahu. Saya sih tidak masalah, kalau saya pribadi ya tidak masalah. Ketuanya orang politik nggak masalah buat saya. Yang terpenting roda organisasinya jalan, jangan sampai ketuanya orang politik, tapi setelah ketuanya mungkin misalnya berhenti berpolitik, organisasinya jadi mati, jangan sampai. Gitu. Karena di ASI sendiri banyak orang-orang yang pengurus provinsinya orang politik, tapi tetap masih bisa jalan kok, masih bisa membagi mana urusan politik, mana urusan organisasi olahraganya. Jadi ASI termasuk olahraga yang seksi, termasuk olahraga yang murah, termasuk olahraga yang gampang. Apalagi di Jawa Barat kita sudah punya rekanan lah kalau boleh saya katakan Rumah Cemara sebagai mungkin anak pertama kita lah yang kita lahirkan untuk berangkat ke HWC, kita support mereka untuk ketemu Menpora, kita cari dukungannya Rumah Cemara untuk bisa berangkat saat itu gitu. Jadi ASI dengan Rumah Cemara sangat baik hubungannya. Cuma memang nanti tinggal kita komunikasi ulang untuk kalaupun memang Fornas kita jadi di Jawa Barat tempatnya atau di Bandung, kita bisa pakai venue-nya mereka. Tidak perlu lagi ada pembuatan adboard atau apa. Tapi kalau teman-teman Jawa Barat mau bikin adboard baru juga silakan, saya ngikut aja. Gitu. Jadi manfaatkan peluangnya aja. Kalau saya, itu karena kan kalau kita bicara Fornas nanti kita bicara teknisnya jangan di sini, karena nanti semuanya kan mereka profit segala macam. Gitu. Jadi sementara itu dari saya, mohon maaf kalau agak panjang, tapi paling tidak gambaran ASI untuk teman-teman baik di Sulawesi Utara ataupun di Jawa Barat. Saya tunggu nanti nama-namanya biar saya mintakan untuk ketum SK surat mandatnya. Kemudian untuk yang acara besok ditunggu juga biar saya buatkan surat tugasnya. Sementara itu Bang Eko, terima kasih. Siap, makasih Wakil Sekjen. Tadi tinggal data-data dari teman-teman Sulut, data-data teman-teman Jabar itu untuk nanti saya forward ke Pak Sekjen agar dinilai untuk menjadi mandat. Jadi yang disertakan itu alamat sekretariat, nama lengkap ketua KSB, beserta nomor teleponnya. Jadi biar dibuatkan surat mandat. Pak Ketum mau penutup? Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu malam ini. Saya hanya yang terakhir pada rekan-rekan yang di Manado dan di Jawa Barat, kalau ada hal-hal yang sifatnya perlu ditanyakan ke saya, ke Sekjen atau ke Bang Eko, silakan
komunikasi saja langsung via Japri agar memang lebih jelas dan terang kira itu. Nah, untuk di Jawa Barat saya akan merekam beberapa nama yang akan bisa membantu nanti secara struktural dan juga kepengurusan. Dan orang-orang yang saya rekomendasi punya kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing dan juga paham terkait soal street soccer karena sudah tahu gitu. Saya kira itu tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Teman-teman Sulut, mau ada tambah lagi? Udah paham Pak. Siap, terima kasih. Tinggal kita lengkapi administrasinya saja. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih ya teman-teman Sulut. Nanti tinggal porprov dan lengkapan administrasi. Teman-teman Jabar ada lagi? Cukup Ketua. Oke, siap. Berarti pertemuan malam ini kita tutup hanya sampai setengah ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Besok insya Allah saya hadir di acara launchingnya Jabar, maka persiapan Jabar itu bulan Juli. Porprov Jabar sudah mulai. Teman-teman Sulut juga tolong persiapkan, tinggal hitungan bulan untuk masalah dana, keberangkatan dan lain-lain. Biasanya kalau di Kormida itu biasanya rebutan, jadi ya pintar-pintar kita lah untuk memberangkatkan atlet. Begitu. Jadi tetap semangat. Terima kasih atas malam ini. Kami tunggu data-datanya biar menjadi tugas kami untuk mengeluarkan surat mandat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Asi Jaya. Jaya.